yang ada di sini, yang ada di sini, yang pertumbuhannya kurang bagus karena nanti sumbu ini akan mengalirkan air dari pipa. Pelampungnya akan naik karena tertekan oleh sekam bakar dan juga kokopit. Crownnya ini atau bakal-bakal tunas itu yang di tengah itu mahkotanya jangan sampai terkubur tanah. Halo Sobat Kebun, gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja. Nah, kali ini aku mau berbagi tips bagaimana caraku memperbanyak anakan stroberi. Jadi ini dari satu pohon stroberi ini aku tanam di botol bekas. Dia banyak sulur-sulurnya. Nah, sulurnya ini aku tancepin di media-media baru seperti ini dengan bantuan ini namanya penjepit. Nah, ini kalian bisa pakai jepit juga, jepit rambut untuk dicebitkan ke situ supaya si akarnya menempel ke media. Nah, ketika ini nanti dia akan jadi tanaman baru seperti ini. Dia akarnya sudah menempel di media baru. Nanti kita tinggal pindahin ke media yang lebih besar. Gitu. Jadi selama dia masih baru nancep gini, jangan dipotong dulu pangkal dari si sulurnya ini. Jangan dilepas dulu, biarin dia di situ. Dia masih dapat nutrisi dari pohon induknya. Ini dari satu pohon aku sudah jadi 10 pohon, 10 tanaman baru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah 10 tanaman baru. Lumayan kan? Jadi nggak usah beli bibit lagi. Halo, selamat pagi Sobat Kebun semua. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja. Nah, cuaca hari ini walaupun mendung-mendung tapi lumayan ada matahari. Oke, hari ini aku mau mindahin stroberi yang ada di situ. Yang ada di sini, yang ada di sini, yang pertumbuhannya kurang bagus karena kekurangan sinar matahari di sana. Aku pindahin ke sini. Jadi kalau pagi dia masih dapat sinar matahari. Dan ini aku buat dengan sistem kapiler dengan menggunakan sumbu-sumbu seperti ini. Nah, dengan sumbu-sumbu seperti ini, nanti sumbu ini akan mengalirkan air dari pipa di bawah sini menuju ke atas. Dan ini aku bolongin ya, beberapa aku bolongin supaya si sumbu-sumbunya itu masuk ke dalam pipa yang ada di bawahnya. Gitu, rencananya stroberi ada di situ. Dan untuk pipanya aku pakai ini, pakai pelampung. Jadi nanti ini akan aku hubungkan ke toren yang ada di sana supaya dia dapat gaya gravitasi. Ketika air di dalam pipa ini menyusut atau kering, si pelampungnya posisinya akan begini. Dan nanti ketika begini, si air dari atas akan mengalir karena di sini ada kayak switch kecil gitu. Nah, terus ketika si airnya sudah penuh, pelampungnya akan naik karena tertekan oleh air dari bawah dan airnya akan mati. Si switch yang ada di sini itu akan menutup. Jadi kita nggak perlu nyiram dan tidak memakai pompa karena ini lumayan bagus sih sebenarnya untuk hemat energi. Kita memanfaatkan gravitasi yang ada di bawah. Kalau teman-teman punya toren di atas bisa dipakai ini juga. Ini tuh harganya sekitar 50.000 satu. Ini nanti linknya aku kasih di deskripsi ya untuk belinya. Terus itu nanti dimasukin ke sini, ditutup, nanti dihubungkan sama selang kecil ke atas, dan nanti stroberinya akan pindah sini. Nah, ini nanti ketika memasukkan media tanam, usahakan si ini itu ada di tengah. Jadi kita naikin dulu, baru kita isi, terus kita tidurin. Dan kalau bisa akar si stroberi yang mau kita tanam itu menyentuh dari si kain flanel ini supaya dia kena air terus. Dan dia tidak akan busuk akarnya karena si kain flanel ini hanya mengalirkan air yang dibutuhkan oleh tanaman di sekitarnya. Jadi dia cuma melembabkan media tanam aja. Jadi tidak sampai mengenang dan membuat si akar busuk. Gitu. Ini dari talang bekas yang sudah bolong-bolong. Aku taruh sini, aku tumpangin aja di sini. Ini dari pipa 2 inch kalau nggak salah. Ini 2 inch, pipa 2 inch. Dan ininya aku kasih selotip supaya nanti dia nggak bocor. Oke, nanti aku mau buat. Nah, sebenarnya yang ini sudah pakai seperti itu tekniknya. Yang 3 pipa ini. Nah, ini tuh begitu. Jadi ini sudah aku kasih apa namanya? Nah, kelihatan ya. Nah, ini tuh tadi pelampung, dan dia akan mengalirkan air dari atas sana, dari toren sana ke sini.
Ini isinya air. Isinya air. Dan ini kalau saya pakai botol-botol bekas ini, tetap saya bolongin bawahnya dan dia ada sumbu di situ. Kalau kemarin aku nyoba pakai net pot juga untuk tanaman-tanaman tomat ini, ternyata dengan media yang sekecil ini dia bisa tumbuh ke atas dengan baik dan buahnya lumayan banyak teman-teman. Ya, harus rajin nyemprot, rajin ngasih. Kalau ini biasanya aku tambahin apa namanya, kadang POC, kadang asam amino, kadang aku semprotin ke sana juga gitu. Nah ini kalau kita buka di sini dia akan ada airnya. Nah itu kan ada airnya kan, kecil sedikit. Jadi emang batas levelnya seperti itu. Aku tidak buat penuh. Dan ini kita bisa atur ketika kita masang si pelampungnya tadi, supaya dia masih dapat air tapi tidak menggenangi akar gitu. Nah kalau sudah seperti ini biasanya akar sudah banyak. Coba kita lihat ya akar sih. Kan udah penuh banget, udah nggak bisa dibuka, biarin. Nah, oke begitu. Dengan begini kita tidak perlu pompa lagi untuk menyiramin si tanaman. Jadi dia asal air di toren masih ada, dia aman gitu. Dan ini masing-masing aku kasih stop keran gini supaya nanti kalau bongkar gampang. Kalau bersihin bongkar tinggal tutup kerannya, keran kecil ini. Ini aku pakai selang 6 mili ya, pakai selang hitam ini 6 mili yang biasa pakai hidroponik itu. Terus itu si jerigen bekas itu juga aku modif dengan pelampung juga. Nah itu, jadi yang bagian bawah itu, oke aku ke atas ya. Nah yang bagian bawah kesini itu air, yang bagian atas ini media tanam. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa nonton di video lainnya ya, link ada di atas atau di deskripsi. Gitu, hari ini aku memindahin si strawberry mumpung tidak terlalu panas, jadi aman aja buat tanamannya tidak stres karena perbedaan suhu tidak terlalu signifikan gitu. Oke, mari kita pindahin, kita tutup dulu ininya, terus nanti kita konekin dengan selang. Nanti kita pindahin, masukin media tanam. Media tanamnya aku pakai sekam bakar dan juga kokopit. Cukup 2 itu aja. Itu, mari kita bekerja membuat si stroberi. Nanti di sini kan kalau pagi dia kena matahari dari sana, terus sore siang juga dia kena sinar matahari. Sini masih mataharinya lebih bagus daripada di situ. Oke, mari kita coba. Nah, mulsa ini berguna juga buat tanaman stroberi ya kawan-kawan. Jadi supaya si stroberinya ini crownnya, ini crown di bagian tengah itu crown namanya mahkota. Jadi dia tetap bisa bernafas, tidak terkubur tanah. Dan ini stroberinya tidak menyentuh tanah langsung. Jadi ini bisa aman buat tanamannya. Biasanya kalau menyentuh tanah langsung itu dia akan kadang ada busuk, ada hama-hama yang mengganggu dia gitu. Jadi ketika ada bunga-bunga seperti ini tumbuh, dia akan tumbuh di atas mulsa. Nah ini aku tanam masih pakai mulsanya, pakai apa namanya, sabut kelapa, kokopit ya, bukan kokopit, ini koko fiber namanya. Kalau di toko tukang kembang itu namanya koko fiber. Jadi dulu serat-serat sabut kelapa, atau teman-teman bisa buat sendiri sih kalau banyak sabut di rumahnya. Itu sih. Jadi tips menanam stroberi juga, teman-teman jangan kubur sampai ke bawah. Jadi di bagian tengah itu ada crown. Crown itu tunas, salon tunas gitu loh teman-teman. Jadi itu ini jangan sampai terkubur ya. Kalau dia terkubur itu dia pertumbuhannya nggak bagus, bahkan mati, karena katanya dia bernafas lewat situ juga. Nah itu crownnya ini atau bakal tunas itu yang di tengah itu mahkotanya, jangan sampai terkubur tanah. Itu jadi kalau ada mulsanya kayak gini kan dia tertutup mulsa aja, jadi dia masih bisa bernafas. Gitu teman-teman.